semua, selamat datang di podcast Baku Tanya Halmahera Selatan. Dan tentunya pada malam hari ini bareng saya Titi Rejep. Nah, saya tidak sendirian nih pada malam hari ini. Sudah hadir di hadapan saya Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Desa, yaitu Bapak Zaki Abdul Wahab. Nih, saya baiknya panggil siapa? Om Desa apa Kak Jaki? JK Oh, jauh JK, oke siap. lebih akrab gitu ya. Oh ya, pakai singkatan aja ya. Pakai singkatan aja. Tapi kayaknya Kak Jaki aja deh, lebih Boleh keren. lah, nggak apa-apa. Iya, jadi Kak Jaki pada malam hari ini tentunya saya akan membahas tentang potret pengembangan desa ya di Halmahera Selatan, dan tentunya ini merupakan ranah dari Kak Jaki nih. Kira-kira gambaran potret pengembangan desa di Kabupaten Halmahera Selatan itu seperti apa? Ya terima kasih. Ini luar biasa untuk malam ini ya. Ini satu wadah yang cukup luar biasa yang kemudian kita bisa ada ide-ide dan inspirasi yang lain yang bisa kita sampaikan di sini. Dan ini mudah-mudahan jadi tempat kita bisa bercerita lah gitu Iya. ya, terkait dengan desa. Desa ini problemnya sangat luar biasa. Banyak ya. Banyak sekali. Ya. Tentunya kalau malam ini tema kita adalah potret pengembangan desa, ini menarik. Sebelum ke sana tentunya, ini pertama terkait dengan apa sih sebenarnya tugas DPMD begitu? Ya, itu Ya, yang paling itu penting. penting. Sehingga kita kemudian melihat tidak hanya program-program kegiatan yang kemudian terbukukan saja, tapi kita harus sinkronisasi antara tugas DPMD dengan pemerintah daerah, khususnya visi misi Bupati Halmahera Selatan akan datang gitu ya. Nah, sehingga apa sebenarnya tugas DPMD? Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Kebijakan apa yang disinkronkan? Pertama terkait penataan desa, gitu. Penataan desa. Yang kedua terkait dengan monitoring. Yang ketiga terkait dengan evaluasi. Evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja pemerintah desa. Nah, koordinasi dan sinkronisasi ini adalah bagaimana mengkoordinasi dan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan oleh Bupati Halmahera Selatan, sehingga lapangannya tidak bias yang dijalankan oleh desa. Berarti desa harus menjalankan program-program yang sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah daerah, seperti itu ya? Iya, harusnya begitu. Iya. Kemudian diturunkan ke bawah agar desa bisa kemudian melakukan musdes tidak keluar dari jalur-jalur kebijakan yang ada di pemerintah desa, pemerintah daerah. Nah, ini perlu disinkronkan, dikoordinasikan, sehingga ini perlu kita lakukan. Karena sekali lagi desa adalah ujung tombak pembangunan daerah. Betul. Jika desa ini kita abaikan, pembangunan daerah juga tidak akan bisa berjalan. Betul. Karena kita mulainya dari desa. Dari desa. Betapa tidak, kita Halmahera Selatan ini 249 desa. Sungguh luar biasa, banyak sekali ya Pak Jaki, 249 desa di Kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu tugas BPMD apalagi DPMD? Kalau kita merujuk ke peraturan daerah, Perbup khususnya, itu tugasnya salah satunya adalah mengkoordinasi tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati. Nah, ini salah satunya dari sekian banyak tugas yang di Perbup ya. Itu sehingga tugas ini perlu kemudian
oleh DPMD, Mm-mm. dikoordinasikan oleh DPMD kepada semua desa. Nah, sehingga apa tadi di depan saya sampaikan, ini bisa kemudian dipahami oleh desa, satu arah kebijakan untuk kemudian pembangunan di desa. Sekira itu. Berarti komunikasi ya pertama ya. Betul, Kemudian selanjutnya ada apa lagi Pak? Tadi yang dikatakan selain komunikasi, sudah komunikasi tentang program pemerintah daerah. Selanjutnya tugas DPMD, itu ada koordinasi dan koordinasi sinkronisasi. dan sinkronisasi. Gitu. Setelah itu evaluasi kinerja ya. Apa yang dikoordinasikan dan sinkronisasi. Yang pertama adalah bidang penataan desa. Penataan desa. Harus disinkronisasi, disinkronisasi. Kemudian kedua monitoring. Oh, monitoring. Monitoring, kemudian ketiga evaluasi. Keempat pelaporan pelaksanaan kebijakan terhadap bidang penataan desa. Begitu. Jadi poin-poin ini menjadi penting untuk kemudian bisa disinkronkan dengan waktu musyawarah desa. Nah, sehingga ini sinkron antara pemerintah daerah dan desa. Jika tidak sinkron, nanti lapangannya sangat sulit untuk bisa kemudian searah bisa berjalan. Ya, jadi kalau pembangunan iya, desa. jadi kalau tidak sinkron maka tidak bisa monitoring, Tidak apalagi evaluasi ya, dan bisa. bahkan pada akhirnya laporannya bakar buyar ya. Jadi memang penting ya peran DPMD untuk desa ini. Nah, untuk saat ini Pak Zaki, kalau Pak Zaki lihat perkembangan desa-desa yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ini sudah seperti apa? Sudah sesuai target kah ataukah masih kurang dari yang diperkirakan? Secara umum, secara umum kita perlu apresiasi kepala-kepala desa secara umum atas kinerja beberapa desa di Halmahera Selatan yang tidak bisa kita nafikan. Kemudian banyak desa juga yang maju, gitu ya. Tapi kita pun tidak boleh menutup diri bahwa ada beberapa desa pun yang kemudian bukan sebesar-besarnya salah mereka, tidak. Tapi kita ini ke depan perlu untuk membimbing mereka bahwa ternyata membangun desa itu tidak mudah juga, karena postur dana desa kita itu 205 miliar untuk dana desa di Halmahera Selatan. Itu semua desa? Semua desa. Bayangkan tuh 2024. Alokasi dana desa kita itu 112 miliar. 112 miliar. 112 miliar. Jadi per desa paling kecil itu 1,3 miliar per desa. Antara dana desa, alokasi dana desa, kemudian dana desa dan alokasi dana desa itu hampir rata-rata desa itu menerima 1 tahun penganggaran itu 1,3 miliar. 1,3 miliar. 1,3 miliar. Itu paling kecil ya. Paling kecil 1,3 miliar. Dengan 1,3 miliar itu program pemerintah daerah yang sudah terlaksanakan di tiap-tiap desa kira-kira apa saja nih Pak Zaki? Sebenarnya alokasi dana desa ini kita punya dana desa. Dana desa ini desa. APBN. Itu dari APBN. APBN. Iya. Yang tadi saya sebutkan 205 miliar. Kemudian ditambah dengan dana tambahan bagi desa yang kemudian bisa dibilang tepat waktu melakukan pelaporan dan yang lainnya itu. Kemudian oleh pemerintah pusat itu diberikan apresiasi ke desa. Dana tambahannya. Sehingga dapatlah dana tambahan. Oh, seperti itu. Seperti itu. Sehingga totalnya di kita itu kisarannya 211 miliar. 211 miliar. Kalau pagu dana desa saja itu 205 miliar. Nah,
sebenarnya ini ada beberapa kegiatan yang sudah apa namanya dari pusat sudah ada apa namanya eh, program nasional, Program eh, nasional. program prioritas dana desa. Jadi pembiayaan program prioritas dana desa itu yang pertama sudah ada stunting, wajib Iya. itu pembiayaannya, tidak boleh tidak, wajib pembiayaan. Gitu. Yang kedua terkait dengan apa namanya ada stunting, kemudian porsi Apa PKK mungkin ya? tidak apa namanya BLT. Oh, BLT, Mohon ya. maaf ini BLT. BLT. Bantuan langsung tunai Iya, kepada masyarakat yang berhak mendapatkan. yang berhak mendapatkan. Kemudian terkait dengan ekonomi terkait dengan ekonomi. Nah, prioritas-prioritas ini itu sudah teranggarkan memang. Jadi hanya kisaran 40% saja yang kemudian sisa dana desa itu yang kemudian bisa diperuntukkan untuk pembangunan di desa. Gitu. Itu kalau program pemerintah pusat. Iya. Kalau program pemerintah daerah yang sudah mencapai target di desa-desa, kira-kira ada apa saja program pemerintah daerah? Kita mengalokasikan, pemerintah daerah mengalokasikan alokasi dana desa itu khusus untuk membiayai gaji pemerintah desa ya. Penghasilan ini sesuai dengan Perbup 14 2024. Jadi Kades ini diberikan gaji dan tunjangan. Kades dan perangkat desa, BPD, RT dan kepala dusun itu diberikan pendapatan dari alokasi dana desa. Nah, kita di Perbup 14 2024 itu tentang penghasilan kepala desa dan perangkat desa itu, Halmahera Selatan mengalokasikan 112 miliar. 112 miliar itu. Itu jadi kepala desa itu gajinya 2.500.000. Wow, luar biasa ya, lumayan. Ya. Sekdesnya itu 2.225.000. Luar biasa itu ya. Sekdesnya. Perangkat desa itu 2.023.000. Selisih tipis. Dan memang dari sisi penghasilan itu sangat luar biasa menurut kami ya. Sehingga kita berharap dengan nilai-nilai penghasilan itu desa, kepala desa dan perangkatnya bisa kemudian termotivasi untuk melakukan kerja-kerja yang maksimal. Kita berharapnya seperti itu. Iya. Jadi tadi untuk mensinkronisasikan program desa dan program pemerintah daerah maupun program pemerintah pusat melalui Musdes ya. Ya. Kemudian saat ini pertanyaan saya, bagaimana peran DPMD untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi desa? Jadi ada peran DPMD ini ada beberapa hal. Menurut kami ya, menurut kami DPMD paling tidak ada 6 hal yang perlu dilakukan ke depan dan bisa memacu desa untuk bisa kita dampingi melakukan kegiatan-kegiatannya. Menurut saya yang pertama adalah terkait pemberdayaan ekonomi. Ya, pertama adalah pemberdayaan ekonomi. Ini perlu dilakukan. Peran DPD ini sangat strategis terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Itu mengembangkan ekonomi desa. Dengan cara apa? Dengan cara pertama yang bisa kita lakukan adalah pelatihan kewirausahaan. Kita harus melakukan pelatihan kewirausahaan pada desa. Penting kita lakukan. Yang kedua adalah bantuan modal usaha.
Bantuan modal Ya, usaha. yang kedua. Yang ketiga, pendampingan usaha pada desa Hmm. agar kegiatan-kegiatan usaha ini bisa dilakukan oleh masyarakat di desa. Jangan kita tinggalkan. Yang keempat adalah perlu kolaborasi. Kolaborasi. Kolaborasi antara instansi OPD di Kabupaten Oman Selatan. Apa saja? Pertama adalah Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Ya. Yang kedua Perikanan. Yang ketiga Dinas UMKM. UMKM Nah, ya. Jadi lintas-lintas OPD ini perlu kolaborasikan untuk melakukan usaha-usaha di desa. Peningkatan ekonomi ya. Peningkatan Untuk ekonomi. masyarakat desa. Ya. Di mana memang pada kita ketahui di desa-desa itu masyarakatnya berprofesi sebagai petani, Betul. nelayan ya. Betul. Yang mungkin dengan program UMKM bisa dapat mewujudkan promosi hasil dari tangkapan ikan maupun hasil dari pertanian ya. Betul sekali. Luar biasa. Betul sekali. Jadi Ya. dengan peningkatan ekonomi berarti masyarakat desa berdaya gitu ya. Iya. Betul. Nah, itu yang pertama. Mm-mm. Terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Mm-mm. Jadi kita tadi ada 4 hal itu yang perlu bisa kita lakukan oleh DPMD sehingga ke depan ekonomi desa itu bisa tumbuh di desa sehingga pendapatan masyarakat pun meningkat. Iya. Nah, kita harapkan demikian. Yang kedua adalah pengembangan potensi desa. Potensi desa ya. Pengembangan potensi desa. Apa yang perlu kita lakukan? Kita dapat membantu mengembangkan potensi desa. Cara apa? Ini sepertinya tadi saya sebutkan ada OPD terkait, seperti Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Pariwisata. Iya betul. Ini pengembangan potensi desa. Ini perlu kita lakukan karena ada desa-desa yang potensi ekonominya itu harus kita kenal. Contoh misalnya di desa-desa pesisir Bacan Timur Tengah misalnya, potensi desa ada pariwisata. Iya. Ada pariwisata, misalnya wisata air panas. Air panas. Nah, ini sebenarnya peluangnya sangat besar untuk kemudian kita kembangkan dan mendapatkan pendapatan masyarakat desa. Bayangkan juga misalnya Sabtu Minggu ini, gitu ya. Di sana kita bisa kerahkan ibu-ibu bisa jualan, kemudian pisang goreng dan yang lain. Ya, itu pendapatan masyarakat, gitu, dari berbagai sektor. Yang berikut terkait dengan pertanian, ada desa-desa yang kemudian yang bisa kita arahkan untuk bisa menanam, gitu ya. Contoh beberapa desa. Pertama ada desa Pelita. Itu ada padi loh di sana. Wah, saya baru tahu kalau desa Pelita ada padi. Ada padi di sana. Dan itu akan beberapa bulan ke depan itu akan panen. Luar biasa ya, kita juga bisa menghasilkan beras. Tidak hanya di Gane Timur ya, ternyata di Pelita juga ada. Di Pelita juga ada itu. Ya, jadi ini Argo Maritim ya. Argo Maritim, ya, betul. ini kan ada visi misi Bupati ke depan itu ada Argo Maritim juga. Nah, jadi desa-desa ini dan kemudian harus kita kenali potensi desanya untuk dikembangkan. Gitu. Kalau tidak, beberapa desa kita ini kalau kita tidak kenali, kita akan ketinggalan untuk bisa membangkitkan semangat untuk bisa mereka berpendapatan. Nah, sehingga kita jauh lebih dekat dengan desa. Itu kita dekat dengan mereka untuk kemudian mengenali potensi-potensi desa yang ada di sana. Gitu. Nah, itu pertanian. Kalau di Gane Timur ini kan tinggal kita sentuh lagi yang saat ini fokus Dinas Pertanian untuk ke sana, dan oleh kami DPMD juga sangat mendukung untuk bisa segera Gane Timur khususnya di Sumber Makmur itu
itu menjadi lumbung pangan Halmahera Selatan. Betul Gitu ya, sekali. ke depan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan pengembangan BUMDes. Pengembangan BUMDes. Dan ini di apa namanya? Di pagu dana alokasi dana desa itu juga ada disebutkan untuk pengembangan ekonomi desa. Kenapa tidak? Jadi rentang kendali antara desa, kecamatan dan kabupaten itu kita sudah tahu. Dan itu sangat rentang kendali transportasinya sangat mahal gitu ya. Jauh kemudian mahal lagi begitu. Nah, ini yang kemudian kita coba untuk segera dari 249 desa kita ada 22 BUMDes yang sudah punya badan hukum. Yang ketiga pengembangan BUMDes. Pengembangan BUMDes. Kita tahu bersama Kabupaten Selatan ini jarak antara satu desa dengan desa yang lain dan kecamatan dengan kabupaten itu rentang kendalinya cukup jauh. Ya, ada beberapa desa cukup jauh. Nah, dengan rentang kendali ini kita harus kemudian memaksimalkan ada BUMDes. Agar apa? Agar hasil-hasil pertanian, hasil-hasil perkebunan, hasil-hasil perikanan itu bisa dibeli oleh BUMDes. Nanti kemudian oleh BUMDes bisa dijual dan dibawa hasil-hasil tersebut ke kabupaten. Iya. Itu pertama, kabupaten dan ke provinsi. Itu sehingga masyarakatnya tidak lagi menjual dan mengeluarkan kos yang besar untuk bawa hasil-hasil pertanian, perikanan dan yang lainnya ke kabupaten. Tapi oleh BUMDes dikelola, dibeli, kemudian dijual ke kabupaten dan atau pasar yang lain. Itu yang pertama. Karena di Halmahera Selatan ini kita ada 249 desa, itu ada BUMDes yang sudah berbadan hukum itu ada 22 BUMDes. Oh, luar biasa ya. Ada 22 BUMDes yang sudah berbadan hukum. Tapi kekurangan kita adalah cara memulai berbisnis. Itu yang kita nggak punya. Kayaknya butuh pelatihan. Kita butuh untuk tadi di awal. Kita ingin pendampingan usaha. Pendampingan usaha. Kita perlu. Tapi sudah dilakukan pelatihan juga. Pelatihan ini sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan bahkan berulang-ulang ini terkait BUMDes. Tapi ke depan tidak lagi kita melakukan pelatihan, tapi pendampingan dari nol sampai dengan dia survive BUMDes. Kalau kita butuh saja ada 5 BUMDes dalam 1 tahun bisa kita dampingi untuk bisa berkembang. Agar bisa mandiri ya. Agar bisa mandiri. Jangan tersebar kita misalnya kita ngotot misalnya mesti banyak tapi tidak ada hasilnya. Tapi ke depan kita harus realistis saja bahwa BUMDes ini perlu kita dampingi paling tidak tiap tahun itu 5 BUMDes saja. Berhasil 3 aja itu sangat luar biasa. Gitu. Yang penting efektif dan maksimal ya. Maksimal kemudian melakukan usaha-usaha di desanya. Gitu. Kalau tidak kita sia-sia. Tiap tahun kita lakukan pelatihan. Tidak ada hasilnya, tidak ada dampaknya. Maka ke depan menurut kami yang perlu kita lakukan adalah pendampingan usaha. Mendampingi dari kita datangkan orang. Nggak apa-apa kita bayar mahal. Yang penting berhasil. Misalnya kita punya pariwisata, kita turunkan orang, kita suruh dia hitung, kita suruh dia desain, kemudian dia dampingi sampai jadi. Bagaimana pengelolaannya? Bagaimana promosinya? Kita ajak orang, kemudian kita bayar untuk kemudian bisa dipromosikan. Sehingga itu clear kita. Sehingga tahun ini kita punya 2 BUMDes yang cerita terkait dengan pariwisata. Gitu. Kalau tidak, kita tidak akan ada hasilnya.
bagi kita anggarkan terus. Untuk itu pengembangan BUMDes ini perlu dilakukan bertahap saja, jangan Bertahap. banyak, tiap tahun 3 sajalah gitu ya. Yang penting efektif dan Efektif, maksimal. ya. Soalnya begitu kita ingin sebuah apa namanya contoh bagaimana pengembangan ekonomi desa, kita tidak punya desa yang kita tuju untuk bisa dilihat oleh orang banyak, begitu. Tidak bisa kita tunjukkan, oh ini desa A, misalnya, oh ini desa Amasing Kali ya, itu saat ini terkenalnya dengan Kali Swissnya. iya, sungai Swissnya gitu. Kenapa tidak kita bisa fasilitasi untuk bisa menghitung agar lebih representatif untuk bisa masyarakat ke sana menikmati indahnya sungai Swiss itu gitu ya. Kita panggil orang untuk bisa menghitung dan mendesain ternyata dana desa sharingnya dengan pemerintah daerah, dana desa sekian kita alokasikan, kemudian pemerintah daerah memberikan anggaran sharing juga itu, sehingga itu bisa kita spot-spot di sungai Swiss itu bisa kita tambah gitu. Nah kalau ini bisa kita datangkan juga itu ibu-ibu sekitar untuk bisa berjualan. Jualan apa? Pisang goreng, kelapa muda, kemudian es gitu ya, es kelapa muda dan sebagainya. Spot-spotnya kita berikan untuk satu spotnya berapa gitu ya. Sehingga ini ada pendapatan. Tapi kita terus dengan manualnya. Nggak bisa kita begini. Karena ke depan harus ada. Yang berikut adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Apa yang perlu dilakukan? Ini harus masyarakat desa harus memahami permasalahan desanya yang dihadapi di desa, sehingga mereka bisa menemukan potensi desanya dan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jangan kita biarkan masyarakat tidak mengenal desanya. Kalau kita biarkan mereka begitu saja melakukan aktivitas seperti biasa, berkebun, kemudian bercocok tanam sedikit, memenuhi kebutuhan sehari-hari, cukup gitu. Itu cukup bagi mereka. Tapi tidak, jangan begitu. Nanti desanya tidak berkembang. Iya, tidak berkembang. Kita arahkan mereka untuk mengenali potensinya, desanya. Sehingga dengan potensi itu mereka bisa merencanakan apa yang perlu kita lakukan, dan itu kita dampingi. Jangan salah, kalau kita sudah dampingi itu sangat luar biasa potensinya. Dan ini perlu kita galakkan. Setiap masyarakat, setiap kita perlu mengenal desa dan mengenal potensinya. Bayangkan kalau Titi bisa mengenal desa Kampung Makiang misalnya, ada apa di sana? Kan tidak banyak orang mengenal. Gitu. Di desa Kampung Makiang itu ada apa saja? Misalnya ada air terjun misalnya gitu ya. Oh di sini ada potensi gula merah misalnya gitu ya. Nah ini perlu kita kembangkan, kita kenali, dan kemudian kita berikan kepada mereka. Ini peluang potensi desa yang perlu kita kelola untuk bisa segera ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu perlu dilakukan, tidak boleh tidak. Yang keenam ya, ini alat komunikasi. Alat komunikasi. Nah ini penting juga, ini harus kita lakukan. DPMD berperan sebagai alat komunikasi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ini penting. Oh berarti masyarakat langsung melaporkan ya? Iya. Ke DPMD. Jadi kita ini DPMD harus jadi alat komunikasi bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan. Jadi putusan-putusan yang harus kita ambil terkait dengan kebijakan-kebijakan desa, jangan ke depan, jangan lagi mengandalkan hanya DPMD yang tahu, tidak. Tapi ke depan pelibatan masyarakat, masukan dari masyarakat
itu perlu kita eh, apa namanya perlu masukan dari mereka, perlu menjadi catatan bagi kita untuk kemudian sebelum memutuskan sebuah kebijakan yang akan dilakukan di desa. Nah, DPMD berperan sebagai alat komunikasi. Jangan menutup diri. Begitu ada hal-hal yang lain, kita langsung kemudian memutuskan sendiri. Kita tidak mendengar masukan dari masyarakat. Nah, itu penting juga. Yang terakhir, kita DPMD berperan sebagai fasilitator hubungan antara kepala desa dengan BPD. Oh iya. Nah, kita fasilitator. Kenapa? Kita ini selama ini konflik yang terjadi itu pembangunan desa hampir ada yang tidak berjalan. Itu karena miskomunikasi antara pemerintah desa dengan BPD, antara kepala desa dengan BPD. Nah, ini paling banyak jadi masalah. BPD-nya lain, kepala desanya lain, berjalannya tidak beriringan, tidak seirama, sehingga ini mempengaruhi proses pembangunan di desa. Nah, ini mengganggu. Kenapa ini mengganggu? Karena BPD ini pengawas di desa ya. Kita biasa menyebutnya, kalau saya biasa menyebutnya, ini DPR-nya desa. DPR-nya desa. Jadi pengawasannya ada di mereka. Jadi harus seiring dan seirama untuk kepentingan pembangunan di desa. Itu kalau saya 6 poin itu menjadi catatan penting untuk pengembangan dan pembangunan desa. Pengembangan ekonomi dan pembangunan desa. Gitu. Tidak mungkin kita membangun terus tapi kita tidak memperhatikan ekonomi masyarakat. Jadi 6 poin itu menjadi catatan penting bagi kita untuk bisa seirama, sejalan dengan pemerintah daerah untuk berkolaborasi dengan desa untuk memulai pembangunan dan pengembangan ekonomi di desa. Pertama tadi itu pemberdayaan ekonomi, kemudian yang kedua pengembangan potensi desa, yang ketiga pengembangan BUMDes, yang keempat pemberdayaan masyarakat, yang kelima alat komunikasi tadi yang saya sebutkan, yang terakhir adalah fasilitator hubungan antara kepala desa dengan BPD. Kita jadi DPMD berperan sebagai fasilitator hubungan. Tidak menerima laporan salah satu pihak. Kemudian kita memutuskan bahwa si A salah, si B salah, tidak. Atau kadesnya salah, BPD-nya salah. Tapi kita DPMD berperan sebagai fasilitator hubungan. Tahun 2025 kira-kira resolusi DPMD untuk tahun 2025 gimana nih? Pertama yang perlu kita lakukan adalah pulau-pulau lama ditinggalkan. Apa pulau-pulau lama? Pulau-pulau lama itu kita membentuk desa, khususnya kepala desa, membekali pelatihan tidak ada pendampingan. Iya betul. Pola ini kita tinggalkan. Ke depan kita menggunakan pola pendampingan dari beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan yang perlu dilakukan adalah pembangunan yang dilakukan oleh desa perlu didampingi oleh tim yang berpengalaman untuk pembangunan di desa. Pengawasan penting. Kenapa? Kalau tidak ini dilakukan, pertama, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan desa, baik fisik dan non fisik,
pasti juga terjadi sama dengan terulang kembali sama dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah ini pola-pola ini harus kita tinggalkan. yang kedua Pendampingan usaha, BUMDes tadi ya. BUMDes tadi ini perlu kita lakukan. Cukup untuk pelatihan yang dilakukan di gedung yang ber-AC. Tidak lagi, pola ini tidak lagi dilakukan. Tapi pendampingan lapangan. Kita boleh membawa orang, kemudian dia menghitung sesuai dengan potensi desa yang ada. Kemudian kelola, jadikan itu bisnis. Bisnisnya dikelola oleh desa melalui BUMDes. Nah, ini perlu kita lakukan. Berapapun kita alokasikan, tapi target kita adalah agar desa ini survive terhadap pengembangan ekonomi di desa. Kan tidak mungkin kita membangun visi tanpa membangun ekonomi desa. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin. Nah, pola-pola itu kita tinggalkan. Yang ketiga adalah pola-pola lama pengelolaan pemerintahan desa diubah pendekatannya. Diubah. Pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa. Jangan menggunakan pola lama hanya cair saja gitu ya. Jangan hanya cair saja tapi hasilnya tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Pola lama itu. Jangan cuma nunggu-nunggu dana desa itu cair. Kemudian kita cair habis itu kita gunakan. Tidak. Pola kreatif yang harus kita inovatif oleh kepala desa dilakukan. Kenapa? Banyak sumber pendanaan yang boleh kita cari. Pertama, jangan cuma dana desa. OPD terkait ada. Sinkronisasi pembangunan. Bermain ke sana, OPD. Yang di awal tadi saya sampaikan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu dilakukan. Contoh di Perkim, misalnya ada pembangunan sana yang perlu di kolaborasikan, misalnya masjid ada, kemudian bantuan-bantuan yang lain ada, kemudian KPU ada, ke dinas perhubungan ada, ke perikanan ada. Jangan diam dan jangan duduk menunggu waktu pencairan dana desa kapan gitu. Betul. Nah ini pola-pola ini harus ditinggalkan. Tidak boleh terus-menerus kita pakai. 2025 DPMD berperan mendampingi, kemudian memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk kemudian mari sama-sama bersama DPMD kita lakukan, tidak boleh sendiri tapi bersama-sama, berkolaborasi. OPD lain, pemerintah daerah, mari kita kolaborasi. DPMD menjadi lokomotif untuk membawa desa-desa. Ayo sama-sama kita bangun desa, tinggalkan pola lama. Kita hidupkan yang namanya kolaborasi, kreatif dan inovatif. Kalau ini kita lakukan secara bersama-sama, tidak akan mungkin 3 tahun saja kita boleh melihat desa itu berkembang sangat luar biasa. Gitu. Tanpa meninggalkan regulasi-regulasi yang sudah ada. Gitu. Apalagi program presiden kita yang baru, gitu. Dan berharap ada visi misi bupati terpilih gitu ya. Kita berharap kolaborasi. Agromaritim, tidak ada pemikiran yang lain kecuali menumbuhkan agromaritim di Halmahera Selatan. Apa itu yang harus disiapkan? Konektivitas yang harus dibangun, yang disiapkan oleh pemerintah daerah, oleh desa harus siap mengkonektifkan mana lumbung-lumbung transportasi yang perlu digeser untuk bisa mempercepat pembangunan di desa. Ekonomi, pembangunan fisik bisa terkoneksi, sehingga dalam waktu yang tidak lama kita bisa beriringan bersama. Jangan bupatinya lari, desanya tidak. Masih jalan di tempat. Masih jalan di tempat. Nah, ini ke depan kita. Saya kira itu penting bagi
pengembangan desa ke depan. Tidak lagi menggunakan pola-pola Lama. Iya. Saya kira itu. Iya, semoga apa yang menjadi target dari DPMD ini dapat dilaksanakan di tahun 2025 dan apa yang diimpikan ya agar desa ini semuanya dapat maju, dapat lebih kreatif lagi kepala-kepala desanya. Mudah-mudahan dapat terwujud di tahun 2025. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Baik, teman Saruma, demikian podcast kita pada malam hari ini, podcast Baku Tanya dengan salah satu kepala bidang, yaitu kepala bidang pemberdayaan dan pengembangan ekonomi desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa untuk saksikan podcast kita berikutnya, tentunya bersama narasumber lainnya yang akan membahas tentang seputaran hal Mahera Selatan yang tentunya pasti menarik untuk Anda dengar semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi